Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syawarnya kelak nanti di yaumul qiyamah. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya John Muhammad Saroni dari kelas PAI 2B Yain Surakarta. Saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian Pancasila terlebih dahulu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengerti Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai asas negara yang digunakan dalam mengatur pemerintahan yang mengutamakan seluruh komponen wilayah Indonesia. Secara tata bahasa, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang bermakna lima dan sila yang bermakna dasar. Jadi dapat disimpulkan arti Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila menurut Insinyur Soekarno merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Pancasila menurut Muhammad Yamin berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dapat dipertanggungjawabkan sebenarnya dari segala segi pertimbangan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam, yaitu yang pertama adalah Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama. Yang kedua, Pancasila menjadi wahana implementasi syariat Islam. Yang ketiga, Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam. Selain hal-hal tersebut, hubungan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Sila pertama, ketauhidan dan hablum minallah. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa merupakan seni tauhid di dalam Islam. Sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah, memiliki potensi bertuhan dalam bentuk pikir dan zikir dalam rangka mengemban isi sebagai khalifah fil ardi, serta keyakinan yang terkadang tidak sanggup untuk dikatakan, yaitu kekuatan yang maha segala, sebuah kekuatan di atas kebendaan fana. Hakikat tauhid di dalam Al-Quran sangat jelas termaktub dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surat ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mentauhidkan Allah dan menyucikannya. Keesaan Allah meliputi 3 hal. Dia Maha Esa pada zatnya, Maha Esa pada sifatnya, dan Maha Esa pada afalnya. Maha Esa pada zatnya berarti zatnya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa pada sifatnya berarti tidak ada sifat atau sifat makhluk pun yang menyamainya. Dan Maha Esa pada afalnya berarti hanya Dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya. Sangat jelas sekali bahwa dalam Islam, umat manusia harus mengakui adanya satu Tuhan yang diyakini dan disembah. Begitu pula dengan Pancasila.
yang menyatakan adanya ketuhanan yang juga satu. Meskipun berbeda agama, Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk menyembah kepadanya, karena kesadaran akan bertuhan merupakan fitrah. Selain itu, salah satu bentuk toleransi dalam Islam yang berbunyi lakum dinukum waliyadin mengenai bertuhan, yaitu tidak memaksa orang lain untuk masuk dalam Islam secara paksa. Dalam sila ini terdapat unsur-unsur yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang dalam Islam disebut hablum minallah. Dalam berhadapan dengan Allah, seorang muslim menempati kedudukan sebagai hamba, sehingga tampaklah kepatuhan dan kecintaan dalam pengabdian. Dengan demikian, terdapat keterikatan yang kemudian melahirkan komitmen atau dimensi akidah. Komitmen ini pun tampak dari pernyataan setiap muslim ketika menyatakan ikrar doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Jika setiap muslim menghayati makna ikrar tersebut, maka sesungguhnya kesaksian tersebut harus diupayakan wujud aktualnya dalam kehidupan dengan sungguh-sungguh. Berkaitan dengan tauhid, sebelum kita mempelajari dahulu mengenai iman yang tersusun dalam beberapa rangka atau cabang. Yang pertama, akidah, membahas asas beragama yang berupa keimanan atau keyakinan tentang jagat raya dan kekuatan supranatural yang ada. Yang kedua, syariah, terbagi atas ibadah khusus dan muamalah. Sedangkan ibadah sosial mencakup beberapa bidang, antara lain bidang keluarga, kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, kesenian, dan kejasmanian. Dan yang ketiga, akhlak, membahas mengenai tata krama dalam kehidupan pribadi, sosial, berbangsa, dan bernegara. Lalu tauhid yang merupakan inti akidah Islam terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama usuluddin, yang juga disebut ilmu makrifat, ilmu kalam, atau teologi Islam. Yang kedua, monoteisme, yaitu mempercayai satu Tuhan seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesamanya, hablum minanas. Apabila dalam hablum minallah kedudukan manusia sebagai hamba, maka dalam hablum minanas hubungan manusia dengan sesama manusia dan berada dalam posisi khalifah fil ardi. Dalam isi sila ini berkaitan dengan syariah, yaitu termasuk ke dalam ibadah sosial yang mencakup bidang kemasyarakatan yang dalam Islam didasarkan pada sikap saling menghormati. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, Allah menjelaskan dengan rinci hakikat berbuat kebaikan yang dimulai dari ibadah ritual hingga ibadah sosial. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintanya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesulitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Selain itu, dalam Al-Quran pun Allah tidak melarang umatnya berbuat baik terhadap orang yang berbeda agama. Ini mendasarkan sikap saling menghormati kepada semua kalangan sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Mumtahanah ayat 8. Kemudian pada ayat lain juga disebutkan, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun qadir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sikap saling mengenal pada perintah ayat ini atas maksudnya yaitu jika sesama manusia saling mengenal, maka akan timbul sikap saling hormat menghormati. Salah satu cara manusia untuk mengenal yaitu dengan berdialog. Dialog dapat memunculkan keterbukaan berbagai pihak yang pada akhirnya akan timbul sikap saling mengetahui satu sama lain dan juga melahirkan sikap saling menghormati. Sehingga di sini letak beradabnya manusia. Ayat 13 di dalam Quran Surat Al-Hujurat tersebut juga memberikan satu landasan tindakan kemasyarakatan umat Islam, bahwa dalam pergaulan bermasyarakat dan hubungan antar bangsa, umat Islam tidak mungkin melepaskan tanggung jawabnya yang secara khusus di dalam membangun kerjasama, saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Sila ketiga, ukhuwah. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia menjemengkari ide ukhuwah insaniyah atau persaudaraan manusia dan upah Islamiyah bagi sesama umat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103 dan 105. Watasimu bihabillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum kuntum a'laman fa'alafa baina qulubikum fa'asbatum binikmatihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari wa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Persatuan akan terwujud apabila telah terjadi sikap toleransi yang tinggi antar sesama, sikap saling menghargai dan menghormati. Selain itu, dalam persatuan harus ditarik sifat persamaannya, bukan perbedaan yang hanya akan menimbulkan perselisihan dan pertentangan. Persatuan yang perlu digarisbawahi yaitu sama halnya dengan pluralitas. Dalam hal ini, pluralitas berdasarkan apa yang dituntut oleh kemaslahatan rakyat. Agar tercapainya persatuan dalam tujuan dan sasaran, tujuan penting tersebut ialah agar umat seluruhnya berdiri dalam satu barisan di hadapan musuh-musuh. Sila keempat, muzakarah, perbedaan pendapat, dan syura, musyawarah. Sila keempat berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang sejalan dengan prinsip Islam, yaitu muzakarah dan syura. Prinsip syura merupakan dasar dari sistem kenegaraan Islam atau karakteristik negara Islam. Uniknya, prinsip syura ada di dalam Pancasila. Ini membuktikan bahwa perumusan Pancasila diambil dalam bentuk musyawarah bersama berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa bima rahmatin minallahi lidalahum walau kunta fadzan ghalidul qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum
fil amr wa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lebih berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Sejalan pula dengan Quran surat Asy-Syura ayat 38, bagi orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, maka alternatif yang diterangkan oleh para musyafir adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan musyawarah, bukan karena beliau membutuhkan pendapat mereka, melainkan karena ketika beliau menanyakan pendapat mereka, setiap orang akan berusaha berpikir keras untuk merumuskan pendapat yang terbaik dalam pandangan mereka, sehingga sesuai dengan suara hati masing-masing. Sedangkan pada prinsip musyawarah dimasukkan sebagai suatu sikap penghargaan terhadap pendapat orang lain yang satu sama lain cenderung berbeda. Namun dengan prinsip ini dikembalikan lagi kepada rasa persamaan dan kesetaraan, bahwa tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari pihak lain, karena setiap jiwa memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah di depan hukum negara. Sila kelima, adil. Sila kelima berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, lebih spesifikasi lagi bahwa keadilan yang dimaksud yaitu dalam pemerataan rezeki berupa zakat, infak, dan sedekah. Keadilan sosial berkaitan erat dengan maqasid al-syariah atau sasaran syariat. Sedangkan maqasid al-syariah terdiri dari 3 aspek. Yang pertama daruriyat, mengenai perlindungan terhadap hal yang bersifat esensi bagi kehidupan manusia seperti agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Yang kedua, hajiyat, yaitu pemenuhan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia, tetapi bobotnya di bawah kadar daruriyat. Yang ketiga, tasimiyat, yaitu perwujudan hal yang menjamin peningkatan kondisi individu dan masyarakat sesuai dengan tuntutan tempat dan waktu, tuntutan selera, dan rasa kepatutan untuk mengelola persoalan-persoalan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam prinsip keseimbangan kehidupan ekonomi, Al-Quran mencela orang yang sibuk menumpuk harta hingga melupakan kematian, seperti dalam surat Al-Humazah ayat 1-5. Wail kulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addada yasabu anna malahu ahlada kalla la yumbadanna fil hutumah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutumah. Akan tetapi Al-Quran tidak melarang orang untuk mencari kekayaan dengan wajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Untuk itulah Islam mewajibkan zakat, memerintahkan sedekah, menyuruh infak, melarang praktek riba atau bunga, serta membolehkan jual beli. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.